Shalom, salam jumpa di renungan harian kita, Sabtu 29 Januari 2022. Bacaan-bacaan suci besok, bacaan pertama diambil dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan 7a, dilanjutkan 10 sampai dengan 17. Injil diambil dari Injil Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa setelah mengajar seharian, Yesus duduk dalam perahu dan tertidur. Para muridlah yang menyuruh orang banyak pergi. Mereka lalu bertolak ke seberang bersama Yesus. Injil Markus biasa menekankan kebersamaan Yesus dan para muridnya. Lazimnya kebersamaan itu menjadi saat di mana ia membina dan mengajar mereka secara khusus tentang dirinya dan tentang tuntutan bagi mereka selaku murid-muridnya. Injil Markus adalah Injil tentang Kristus dan gereja. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Yesus meminta para murid untuk pergi ke seberang. Mereka diminta untuk tidak berpuas diri dengan kenyamanan ataupun pencapaian yang ada. Pergilah ke seberang, sapa dan jangkaulah orang-orang yang dilupakan dan yang belum menerima kabar gembira. Menarik bahwa Yesus tidak menjamin penyeberangan itu akan bebas dari badai dan gelombang. Pokoknya menyeberang saja, alami dan hadapi apapun yang dijumpai dalam perjalanan, termasuk semua badai dan gelombang. Kehadiran Tuhan dalam perahu seharusnya membuat para murid tenang. Akan tetapi, bukan itu yang terjadi. Badai dan gelombang menciutkan hati para murid. Mereka takut binasa. Kuasa setan yang menggerakkan air dan badai sungguh menakutkan. Yesus harus berbuat sesuatu, tetapi ia tengah tertidur seperti dahulu. Bagi para murid, itu tanda bahwa Yesus tidak peduli. Karena itu, mereka menegur dan membangunkannya. Yunus dibangunkan untuk dilemparkan ke laut, sehingga laut menjadi tenang. Berbeda dengan itu, Yesus dibangunkan agar menghardik badai dan danau. Ia berkuasa atas alam dan menertibkan kekacauan semesta. Saat penyeberangan ini menjadi saat pewahyuan tentang dirinya. Ia menghadirkan Allah, Sang Penguasa alam semesta. Firman-Nya penuh daya dan kuasa, mampu mengalahkan kuasa-kuasa jahat yang berupaya menghalangi perjalanan para pewarta kabar gembira. Saudara-saudari yang terkasih, saat penyeberangan ini juga menjadi saat bagi Yesus untuk membina para murid-Nya. Setelah menghardik alam, ia juga menegur para murid. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Panik dan ketakutan adalah tanda kurang percaya. Mereka kurang percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan ada bersama mereka. Tuhan selalu ada dalam perahu kehidupan para murid, dari dahulu hingga sekarang. Ada saatnya kehadirannya itu jelas dirasakan, namun mungkin ia lebih sering terasa jauh dan tidak sebagai Tuhan yang hadir. Di saat seperti itu, kita tergoda untuk menudingnya tidak peduli. Maka dari itu, teguran Tuhan kiranya tetap relevan. Mengapa begitu takut bagi kita saat ini? Saudara-saudari yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dalam perahu hidup kita. Percayalah bahwa Ia menyertai perjalanan kita. Kalau ada keyakinan itu, sekalipun sekecil biji sesawi, kita tidak akan pernah merasa takut berhadapan dengan badai dan gelombang dalam bentuk apapun.
Tuhan pasti menyelamatkan kita dari bahaya, dari ancaman-ancaman yang berasal dari luar maupun dari bahaya kekurangan iman. Ia menyelamatkan kita sepenuhnya dan seutuhnya asalkan kita selalu membawa Dia di dalam perahu hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.